Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Pagi, Bu. Baik. Baik ya. Sekarang sebelum Ibu mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Arin, silahkan memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Baik, Bu. Sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Mbak Arin. Semoga kita dalam belajar pada pagi hari ini dapat bermanfaat sampai nanti kita selesai belajar nanti. Nah, anak-anak, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Apakah Mbak Rizkia hadir? Hadir, Bu. Hadir. Baik. Mbak Arin hadir? Saya, Bu. Bagus. Anak-anak sudah hadir semua ya? Baik. Sekarang Ibu akan bercerita tentang gambar yang telah Ibu tampilkan di sini. Apakah ada yang bisa memberitahu siapakah tokoh ini? R.A. Kelihatannya Kartini. Iya, benar. Kartini, Bu. Mana bisa tahu? Karena sudah tidak asing dari Iya, Bu. tidak asing sama sekali. Apalagi ada tulisan habis gelap terbitlah terang ini ya. Ini Iya. benar suatu judul buku yang menarik sekali, apalagi ditulis oleh seorang perempuan yang mana sangat muda, namun sangat memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, anak-anak, Ibu R.A. Kartini ini merupakan salah satu idola Ibu yang mana Ibu sangat kagumi. Bukan karena beliau seorang perempuan yang muda saja dan cantik, tapi juga kecerdasan, kejelian Ibu R.A. Kartini yang ingin meningkatkan kesejahteraan perempuan pada masa kolonialisme, yang mana saat itu takdir nasib anak perempuan itu untuk dipingit dan kemudian dinikahkan dengan orang laki-laki. Nah, anak-anak, apakah ada yang memiliki idola? Apakah anak-anak mempunyai idola yang kalian banggakan? Siapa yang Ada. Ada, Bu. Siapa? Idolanya Mbak Rizia siapa? B.J. Habibie. Wah, keren. Kenapa Mbak Rizkia suka sekali sama Pak B.J. Habibie? Karena semangat belajar beliau sangat tinggi. Semangatnya tinggi. Benar. Jadi Mbak Rizkia ini termotivasi ya oleh kecerdasannya Pak B.J. Habibie sampai mengidolakan beliau. Iya. Iya. Iya, bagus. Nah, anak-anak bisa menebak hari ini kita akan belajar apa? Teks biografi. Kira kita akan benar, Mbak Rizkia benar. Terima kasih. Nah, ini dia kompetensi dasarnya 3.14. Menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Kemudian indikatornya 3.14.1. Mengidentifikasi kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Kemudian titik 3.14.2.
menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi. Berikut tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan discovery, siswa mampu mengidentifikasi kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi dan menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Nah, anak-anak, Ibu telah mengutip beberapa biografi dari Bapak B.J. Habibie yang merupakan Bapak Teknologi dan Demokrasi Indonesia. Ini merupakan idola dari Mbak Rizkia. Karena beliau adalah idola dari Mbak Rizkia, apakah Mbak Rizkia mau membacakan biografi Pak B.J. Habibie? Boleh. Ya, silakan dibaca. B.J. Habibie, Bapak Teknologi dan Demokrasi Indonesia. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. Insinyur Dr. Kalau tidak belum tahu bacanya langsung Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Terima kasih Mbak Rizkia. Silakan selanjutnya Mbak Arin, tolong dibaca. Apakah Mbak Arin ada hadir? Hadir, Bu. Atau Mbak Nadifa saja? Apakah bisa membacakan? Bagaimana dengan Mbak Arin? Mbak Rizkia bisa melanjutkan lagi? Apakah Mbak Arin bisa membacakan? Atau Mbak Nadifa atau Mbak Rizkia? Satu paragraf saja. Saya lagi tidak apa-apa, Bu. Oh iya, silakan. Nanti terus dilanjut Mbak Arin. Baik. Saya mulai. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya, ia harus menjadi orang sukses. Pada saat ia kuliah di Jerman, tahun 1955 di Aachen, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, tanpa mengikuti ujian. Lanjut, Mbak Arin. Tahun 1960, Habibie berhasil mendapat gelar diploma dari Tidak usah dibaca, nggak apa-apa. Yang sulit dibaca. Ya, Jerman dari predikat cum laude atau sempurna dan nilai rata-rata 9,5. Dengan gelar insinyurnya itu, Habibie mendaftar diri untuk bekerja di firma Talbot.
sebuah industri kereta api di Jerman. Pada saat itu, firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolume besar untuk mengangkut barang-barang yang ringan tapi volumenya besar. Talbot membutuhkan 1.000 wagon. Mendapat tantangan seperti itu, Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang. Metode itu ia terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. Terima kasih banyak Mbak Arin, Mbak Nadifa, Mbak Rizkia. Nah, anak-anak, setelah membaca teks biografi tadi, apakah manfaat yang didapat oleh anak-anak? Apakah tadi saat membaca teks biografi terdapat manfaat yang bisa anak-anak ambil? Nah, Semangat ternyata belajar. ternyata tokoh yang dibahas dalam teks biografi di atas itu ditulis dalam biografi biasanya memiliki kepribadian unggul dibandingkan orang lain. Kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Jadi teks biografi tersebut memiliki manfaat, yaitu belajar tentang kepribadian unggul tokoh yang dibahas. Nah, kira-kira kepribadian unggul apakah yang dapat anak-anak simpulkan dari kisah hidup beliau? Tadi saat membaca teks biografi tadi, apakah ada kepribadian unggul dari Pak B.J. Habibie yang bisa anak-anak simpulkan? Mari kita lihat. Bagaimana? Beliau berhasil lulus sekolah di jurusan lulus kuliah di jurusan yang sangat sulit untuk dipelajari. Wah, iya benar. Bagus sekali. Beliau itu ternyata sangat jenius sampai lulus kuliah dengan peringkat cum laude. Bahkan mendapat penghargaan dari negara Jerman. Nah, bagaimana sih cara kita mengidentifikasi kepribadian unggul dari seseorang? Yaitu yang kita harus melihat dari peristiwa atau permasalahan apa yang dialami seseorang, serta bagaimana caranya menghadapi semua itu. Apabila seseorang mendapat permasalahan kehidupan, apakah orang itu mampu menyelesaikan permasalahan itu? Bagaimana dia menyelesaikan permasalahan itu? Apakah dia menyerah? Apakah dia bekerja pantang mundur, mencari solusi, mencari bantuan ke sana kemari? Nah, itu yang harus kita lihat dari untuk mengambil kepribadian unggul dengan melihat bagaimana cara dia menyelesaikan masalah. Nah, ini ada kutipan teks biografi Pak B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Bisa diambil kepribadian unggulnya, yaitu beliau merupakan sosok panutan atau sosok yang bisa kita banggakan. Kemudian kutipan teks biografi lainnya, adakah yang ingin ini? Ada yang ingin bacakan? Saya, Bu. Ya, tolong dibacakan. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja.
Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, kira-kira kepribadian unggul apakah yang dapat anak-anak simpulkan ketika membaca kutipan teks biografi tersebut? Pekerja keras, Bu. Iya, pekerja keras, benar. Bagus. Sekarang, kutipan selanjutnya siapa yang membaca? Demi ibunya yang telah bersusah payah membayar hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Kira-kira kepribadian unggul apakah yang kita dapatkan? Rajin, Bu. Iya, benar, rajin. Pak B.J. Habibie ini memiliki tekad yang keras untuk menjadi orang yang sukses dengan cara rajin belajar. Nah, sekarang anak-anak sekarang buka googling yang setelah ibu bagikan di grup WA. Di sana ibu telah memberikan tugas untuk meneladani karakter unggul Pak B.J. Habibie. Masing-masing anak tolong menuliskan cara meneladani karakter unggul. Yang pertama pantang menyerah, kedua rajin, ketiga setia. Masing-masing satu saja. Ibu beri kesempatan waktu mengetik 1 menit saja ya. Sedikit saja tidak apa-apa. Baik, cukup sekian. Kita akan melanjutkan pelajaran, kemudian akan membahas jawaban yang anak-anak tulis di Google Classroom. Nah, anak-anak, setelah kita telah mengidentifikasi karakter unggul dari Bapak B.J. Habibie, bagaimana cara meneladani karakter unggul dari kisah hidup Bapak B.J. Habibie. Nah, di sini ada contoh yang bisa anak-anak lihat. Karakter unggul dari Bapak B.J. Habibie, berbakti kepada orang tua. Cara meneladaninya. Berbakti kepada orang tua dapat kita lakukan dengan selalu menaati nasihatnya, serta berusaha berbuat yang terbaik untuk membuat mereka bangga dan bahagia. Contohnya, saya juga akan belajar dengan giat agar dapat mencapai prestasi sebaik-baiknya. Saya akan belajar dengan giat agar dapat masuk jurusan teknis di Universitas Brawijaya Malang sesuai dengan harapan ayah saya. Nah, ini tadi udah ada yang mulai mengetik belum? Sepertinya belum ya. Apakah linknya tidak bisa diakses? Saya belum bisa tadi, Bu. Belum bisa ya? Belum. Kalau begitu, adakah yang mau mengatakan secara langsung saja daripada mengetik di Google Classroom? Bagaimana cara meneladani perbedaan unggul pantang menyerah Bapak B.J. Habibie? Ketika saya ujian, saya akan menyelesaikan tugas-tugas dengan
rajin, seumpamanya seperti itu. Adakah yang bisa cara meneladani kepribadian unggul setia? Kalau saya besok memiliki suami atau istri, saya tidak akan, saya selalu izin kalau berpergian kemana-mana. Nah, itu bisa jadi cara meneladani sikap setia. Adakah yang bisa memberi contoh? Yang pantang menyerah, Bu. Ya, silakan. Cara meneladaninya. Ya, Kalau saya sudah lulus kelak, saya akan cari pekerjaan sampai dapat dan diterima. benar. Iya, saat saya lulus saya akan mencari pekerjaan. Bagus. Ternyata anak-anak sudah bisa ya cara mencari, meneladani kepribadian unggul dari tokoh yang dibahas di teks biografi. Nah, anak-anak, sekarang adakah yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Mbak Rizkia? Ya, jadi pada hari ini kita membahas tentang teks biografi. Teks biografi adalah sebuah teks yang menceritakan kisah hidup tokoh yang bisa dijadikan motivasi. Dan Iya, kisah-kisah hidupnya benar memotivasi banyak. sekali. Terima kasih banyak atas jawabannya. Wah, ternyata anak-anak ini sudah bisa ya mencari kepribadian unggul dalam tokoh teks biografi yang dibaca. Kemudian juga cara meneladani kepribadian unggul tersebut. Nah, anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan? Belum ada yang ingin bertanya. Bagaimana? Belum, Saya Bu. belum. Ya, belum ingin ada yang bertanya. Baiklah. Nah, Ibu sekarang akan memberikan tugas individu. Masing-masing anak menuliskan karakter unggul dari tokoh yang diidolakan dan cara meneladaninya. Boleh tokoh apa saja, apakah itu penyanyi, aktor, presiden. Silakan, tokoh yang diidolakan, silakan ditulis karakter unggulnya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu akan cukupkan sekian pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan untuk memakai masker dan cuci tangan sampai bersih. Mohon maaf atas banyak kesalahannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.